asal masalah. Adalah sebuah istilah dalam ilmu faraid. Ya. Asal masalah diketahui hanya ada 7. Yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam materi ilmu faraid atau fikih mawaris. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Tetapi sebelumnya perlu diingatkan bahwa dalil bagian-bagian warisan adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat paling terakhir. 3 ayat itu jadi dasar utama dalam pembagian warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan secara detail bagian-bagian warisan kepada para ahli waris. Ini tentu sebagai peringatan kepada kita agar kita melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya. Tidak boleh kita secara gegabah, secara buru-buru langsung membagi warisan secara sama rata kepada ahli waris. Kalaupun ingin memberi bagian sama rata kepada seluruh ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, maka perlu ada hilah atau manuver terlebih dahulu. Ada prosesnya terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung dibagi rata. Karena kalau serta-merta langsung dibagi rata, berarti mengabaikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di antara hilah atau manuver yang bisa diterapkan, misalnya adalah ada orang ketiga yang kita tuakan. Entah itu tokoh masyarakat, kiai, atau keluarga besar dalam keluarga mayit yang disepuhkan, dianggap tua, dihormati, dan didengarkan oleh semua ahli waris. Nanti bagian warisan, masing-masing ahli waris terlebih dahulu tahu berapa bagian warisan yang ia peroleh. Anak laki-laki misalnya, ia tahu bahwa ia akan memperoleh asobah. Anak perempuan juga sama, akan dapat asobah jika bersama anak laki-laki, namun bagiannya setengah dari anak laki-laki. Semua tahu dulu bagiannya berapa. Setelah masing-masing tahu bagiannya, kemudian semua ahli waris menghibahkan harta warisannya telah dibagi ini kepada orang yang dituakan tadi. Dihibahkan semuanya kepada orang yang dituakan. Nanti semua harta warisan milik dia, milik orang yang disepuhkan, dianggap tua itu. Setelah semuanya menjadi milik orang yang disepuhkan, orang yang dituakan ini, yang sebagai orang ketiga, lantas nanti orang yang dituakan ini membaginya kepada seluruh ahli waris secara sama rata. Atau tanpa melalui orang ketiga bisa juga. Anak laki-laki tahu dia dapat bagian 10 juta misalnya. Anak perempuan tahu dia akan dapat bagian 5 juta. Setelah tahu bagiannya berapa besar, nanti anak laki-laki karena melihat adiknya yang perempuan cuma dapat 5 juta, ia hibahkan yang 2,5 juta kepada anak perempuan adiknya itu. Sehingga masing-masing akan mendapat bagian yang sama, 7,5 juta. Itu
prosesnya. Ya. Jadi tidak serta-merta uang 15 juta langsung aja bagi 2 sama rata 7,5 enggak. Dibagi dulu anak laki-laki 10 juta, anak perempuan 5 juta. Setelah dibagi, si anak laki-laki mengikhlaskan yang 2,5 juta untuk anak perempuan atau adiknya yang perempuan. Sehingga nanti bagiannya akhirnya sama rata. Masing-masing dapat 7.500.000 rupiah. Tidak serta-merta langsung bagi rata. Ya. Itu dalam proses pembagiannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin baru sampai bagian warisan untuk anak perempuan. Sekarang bagian warisannya ayah atau bapak. Bapak atau ayah mendapatkan 1/6 jika ada seperenam plus asobah. Seperenam plus asobah jika bersama anak perempuan, dan tentu tidak ada anak laki-laki. Ya, karena kalau ada anak laki-laki seperenam saja. Asobah jika tidak ada ini anak laki-laki ataupun anak perempuan, dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, karena kita tahu cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Contoh, ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, bapak atau ayah, ya. Jadi bapak, ayah sama saja, hanya istilah. Bapak, anak laki-laki, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan. Suami, jika ada anak laki-laki, anak perempuan, mendapatkan
1/4. Bapak, ada anak laki-laki. Ya. 1/6. Anak laki-laki itu asobah. Anak perempuan kebawa asobah. Kalau ada anak laki ikut asobah. Bapak 1/6. Contoh yang lain. Ada orang meninggal dunia meninggalkan istri, bapak, seorang anak perempuan. Kalau orang meninggal dunia meninggalkan suami, berarti yang meninggal perempuan. Ya. Ada orang meninggal dunia meninggalkan istri, berarti yang meninggal laki-laki, seorang suami. Istri ada anak, dapatnya 1/8. Bapak bersama anak perempuan, ya, dan gak ada anak laki-laki, 1/6 plus asobah. Satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, sendirian setengah. Nanti dibagi dulu, asobah belakangan, ya, 1/6 plus asobah. Dibagi dulu hartanya berapa? Misalkan 24 juta. Istri dapat 1/8. 1/8 dari 24 juta adalah 3 juta. Ayah dapat 1/6. Ya, asobah belakangan. 1/6 dari 24 juta, 4 juta. Ya. Anak perempuan dapat setengah. Setengahnya 12 juta. 24 juta itu 12 juta rupiah. Kita jumlah 3 juta tambah 4 juta, 7 juta. 7 tambah 12 juta, total 19 juta. Uang ada 24 juta. Yang baru dibagi 19 juta. Masih ada sisa berapa? 5 juta. Nah, sisanya berikan ke ayah. Ya, jadi plus 5 juta. Habis uang. Sekarang total 24 juta. Ya. Sehingga kalau habis, maka seandainya ada ahli waris lain, itu pasti nggak dapat warisan. Ada saudara laki-laki misalnya, masih ada saudara laki-lakinya mayit, saudara perempuannya ada, nggak dapat warisan, ya mahjub, terhalang. Karena ada bapak dapat asobah menghabiskan harta. Sehingga yang lain tidak dapat warisan. Itu bedanya 1/6 saja tanpa asobah. Ini 1/6 plus asobah. Asobah jika tidak ada anak. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri dan bapak saja. Dia tidak punya anak. Ada saudara laki-laki atau kakaknya mayit, kakak atau adiknya mayit yang laki-laki. Istri tidak ada anak 1/4. Bapak asobah. Saudara laki-laki tidak dapat mahjub. Terhalang oleh ayah. Ya. Karena pasti habis uangnya kalau ada asobah. Uangnya 4 juta. Buat istri 1/4-nya. 1/4-nya adalah 1 juta. Buat ayah sisanya. Yaitu 3 juta. Ya. 1 tambah 3 juta, 4 juta. Habis uang. Sehingga saudara laki-laki mahjub, terhalang. Tidak dapat bagian warisan.
Tuh, bapak ya. Nah, bapak tidak mungkin terhalang ya, ayah tidak mungkin mahjub, dia pasti dapat warisan. Selanjutnya ibu. Ibu juga salah satu ahli waris yang pasti dapat warisan, tidak mungkin terhalang. Dapat sepertiga. Sepertiga jika tidak ada anak, anaknya baik laki-laki atau perempuan, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, dan tidak ada dua saudara laki-laki atau perempuan atau lebih, ya, jadi dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan. Contoh. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, anak, laki-laki. Suami ada anak seperempat. Ibu ada anak seperenam. Anak laki-laki asobah. Atau ada orang meninggal dunia meninggalkan istri. Dua saudara laki-laki, ibu, nggak ada anak, ya, anak nggak ada.
Istri nggak ada anak 1/8. Seperempat. Istri tidak ada anak 1/4. 2 saudara laki-laki nggak ada anak. Laki-laki itu asobah. Ya. Kemarin di urutan asobah, saudara laki-laki masuk. Dia akan dapat asobah kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki nggak dapat dia. Nah, berhubung nggak ada anak laki, asobah. Ibu ada nih. Jika ada 2 atau lebih, ya, ini ada 2 saudara laki-lakinya, maka ibu 1/6 juga sama kayak ini. Ya. Karena ada 2 saudara laki-laki. Kalau ini nggak ada, hanya istri dan ibu, nggak ada anak, nggak ada cucu laki-laki, nggak ada saudara, baru ibu 1/3. Cuma istri dan ibu 1/3. Yang ketiga, 1/3 dari sisa. Beda dengan ayah tadi. Ayah 1/6 plus asobah. Ini 1/3 dari sisa. Dalam masalah horowen. Apa itu horowen? Horowen itu ada 2 kasus. Disebut horowen karena masalah ini dulu bersinar seperti terangnya bulan, terangnya cahaya bintang di malam hari. Ya, 2 masalah, jadi isim tasniyah horowen itu. Masalah ini juga disebut Umariyatain, 2 masalah Umar bin Khattab. Karena masalah ini dipecahkan di masa pemerintahan di khalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada 2 kasus, ya, 2 masalah, yaitu jika ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Gak ada yang lain. Gak ada anak, gak ada saudara, gak ada yang lain. Nah, kalaupun ada saudara laki-laki, termahjub, terhalang oleh ayah. Anak gak ada. Kalau ada anak, bukan masuk horowen. Ya. Jadi ahli warisnya cuma ini. Maka untuk masalah yang pertama, suami gak ada anak, dapat setengah. Ayah asobah. Ibu, lah ini 1/3 dari sisa. 1/3 dari asobah. Maksudnya bagaimana? Bagian warisan diberikan dulu kepada suami atau nanti istri di sini. Sisanya berapa? Lah itu 1/3-nya. Ibu dapat segitu. Misal, uangnya 6 juta. Diberikan dulu kepada suami. Ya, yang ayah dan ibu nanti dulu. Suami dulu setengah, yaitu 3 juta. Setelah diambil oleh suami 3 juta, dari total 6 juta, tersisa 3 juta juga. Tersisanya 3 juta. Nah, ibu dapat 1/3 dari 3 juta itu. 1/3 dari 3 juta adalah 1 juta. Ya. Sisanya yang lain berikan ke ayah 2 juta. Ya. Berikan dulu ke suami. Sisanya berapa? Ibu dapat 1/3-nya. Nanti sisa yang lain beri ayah. Dalam masalah ini, istri tidak ada anak, 1/4. Ayah asobah, ibu 1/3 dari asobah. Uangnya 4 juta, nah, supaya gampang hitungnya. Berikan dulu ke istri 1/4 dari 4 juta. Yaitu 1 juta. Setelah diberikan ke istri 1 juta,
tersisa 3 juta ya. Ibu dapat sepertiganya ini. Sepertiga dari 3 juta berapa? 1 juta. Masih ada 2 juta. Berikan ke ayah. Kita jumlah 1 tambah 2 tambah 4 juta. Pas. 3 juta tambah 2 juta tambah 1 juta sama dengan 6 juta. Pas habis. Ya, itu masalah horowen atau disebut umariyaten. Bagian ahli waris yang lainnya ada kakek, nenek. Kakek itu kalau ada ayah nggak dapat warisan, akan terhalang oleh ayah. Ya. Meskipun mungkin terjadi, tapi ini tentu jarang. Ada orang meninggal dunia sementara kakeknya masih hidup. Ayahnya sudah nggak ada, tapi kakeknya masih hidup. Itu mungkin terjadi, ya, meskipun mungkin jarang. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat warisan. Kalau ada ibu, nenek tidak dapat warisan. Jadi terhalang oleh orang yang derajatnya berada di pas di atasnya si mayit. Ya. Kalau kita tarik garis keturunan ke atas, ada orang meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, punya bapak, dia punya kakek, garisnya ke atas. Kalau bapak dapat warisan, ada bapak enggak, yang ke atasnya terhalang. Semua ke atas. Kakeknya kakek juga ahli waris ya. Seandainya ada orangnya. Bapaknya lagi terus ke atas. Tapi yang garis semua ke atas akan terhalang oleh bapak. Begitu juga anak. Terus ke bawah, itu semua ahli waris tuh. Ya, kalau laki-laki, jadi cucu. Yang laki-laki, ya. Yang perempuan juga, tapi kalau perempuan berhenti. Kalau laki-laki lagi terus. Dapat semua. Seandainya semuanya laki-laki. Tapi kalau ada anak, semua yang ke bawah tidak ada. Dia akan dapat warisan. Anak ada, cucu laki-laki nggak dapat. Anak nggak ada anak, baru dia dapat. Yang ke bawahnya nggak. Urutannya, siapa yang lebih dekat garisnya ke mayit, si fulan, dia yang dapat. Ini garisnya lebih dekat. Ini garisnya jauh. Ya. Ini lebih jauh lagi. Sama, ini bapak dekat. Ini garisnya lebih jauh. Kalau ke atas lebih jauh lagi. Yang jauh terhalang oleh yang dekat. Garis keturunan nasab yang jauh terhalang oleh garis keturunan yang lebih dekat. Ya, kakek, nenek, saudara perempuan juga ahli waris. Kakak atau adik saya yang perempuan itu ahli waris saya. Tapi mereka tidak akan dapat warisan kalau saya punya anak laki-laki. Mereka baru dapat warisan kalau saya tidak punya anak laki-laki. Atau ayah saya masih ada. Ya. Anak saya dan bapak saya mampu menghalangi kakak adik saya. Kakak adik saya tidak dapat warisan kalau saya punya anak laki-laki atau bapak saya masih ada, masih hidup. Mereka akan dapat warisan kalau saya nggak ada anak laki, bapak saya juga nggak ada, baru dapat warisan. Kalau diuraikan jadi panjang, ya menghabiskan banyak waktu. Sementara kita bermaksud ingin mempelajari yang supaya lebih cepat, praktis, ya. Untuk yang lain, kakek, nenek, kakek tidak dapat warisan kalau ada bapak. Nenek tidak dapat warisan kalau ada ibu. Saudara, baik laki-laki atau perempuan, tidak dapat warisan kalau ada anak laki-laki. Atau ayah. Ya. Kita anggap cukup untuk bagian-bagian warisan. Sebelumnya, sudah kita jelaskan tentang asobah.
garis asobah urutannya kemarin sudah saya tulis. Ya, mereka tidak dapat bagian setengah atau seperempat atau sepertiga atau seperenam, tidak seperti ini. Itu diantaranya anak laki-laki. Bagiannya bukan begini, tapi asobah. Ya, maka perlu dihafalkan kembali siapa-siapa yang dapat warisan asobah. Yang berada urutan paling atas akan menghalangi urutan yang berada di bawahnya. Maka urutan asobah harus ditulis secara berurut, tidak boleh acak. Nomor yang paling atas menghalangi nomor yang di bawahnya. Kalau ada nomor 1, maka yang asobah nomor 2, 3, terus sampai 12, semuanya tidak dapat warisan. Kalau nomor 1 dari garis asobah tidak ada, baru ke nomor 2. Dan nomor 3, 4, 5, 6, dan seterusnya tidak dapat. Nah. Selanjutnya, sebelum kita membagi waris langsung ke berapa bagian harta yang diperoleh, ya, kita harus tahu dulu asal masalah. Jadi, dengan kita mengetahui suami dapat berapa, ayah berapa, itu sebetulnya tidak langsung dibagi uangnya. Tapi kita tentukan dulu asal masalah. Ya. Untuk memastikan apakah nanti uangnya akan habis atau malah kurang. Ya. Kalau ini kebetulan pas habis. Kalau tidak dicari asal masalah, boleh jadi uang yang dibagi kurang. Uang yang ada 6 juta, yang dibagi ternyata 7 juta, kurang 1 juta. Atau lebih, uang yang ada 6 juta, terus dibagi, kok cuma habis 5 juta, masih ada sisa 1 juta, ini kemanain? Ya. Supaya tidak seperti itu, kita harus tentukan dulu asal masalah. Karena dengan tahu asal masalah, jumlah harta yang ada akan habis, nantinya dibagi ke ahli waris, tidak ada yang tersisa. Untuk mengetahui asal masalah adalah dengan membandingkan penyebut dari bagian ahli waris. Asal masalah adalah sebuah istilah dalam ilmu faraid. Ya. Asal masalah diketahui hanya ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, ada 7 asal masalah. Jadi tidak ada asal masalah kok 10. Kalau kalian membagi waris, ternyata asal masalahnya berapa? 10. Pasti salah. Nggak ada 10 tuh di angka ini. Untuk menentukan asal masalah, coba berapa asal masalahnya? Asal masalahnya 7. Tidak ada di sini. Ya. Jika ahli waris itu semuanya asobah, maka asal masalah adalah menghitung jumlah kepala. Contoh, ada orang meninggal dunia, meninggalkan 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dalam asalah warisan, anak laki itu bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain.
Surat An-Nisa ayat 11. Allah berwasiat kepada kalian dalam anak-anak kalian bahwa satu anak laki-laki itu dapat bagian sama dengan 2 anak perempuan. Karena biarpun ini 1 anak, tapi bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Maka kita hitung 2 kepalanya. Ini 2. Ini juga 2. 2 tambah 2, 4. Nah, ini bagiannya asobah semua ini. Ya. Berapa asal masalahnya? 4. Anak perempuan terbawa menjadi ikut asobah juga. Asobah bil ghair namanya. Karena ada anak laki-laki. Kok 4 kan jumlahnya 3 anak, Pak. 1, 2, 3 anak jumlah kepalanya 3. Tapi tadi 1 anak laki-laki sebanding 2 anak perempuan. Ya, sehingga dihitung 2 ini. Ini 2, ini juga 2, 4. Kecuali nggak ada anak perempuannya, laki semua. Ada orang meninggal dunia meninggalkan 2 anak laki-laki. Tidak ada anak perempuannya. Anak laki-laki berapa bagiannya? Asobah. Berapa asal masalahnya? Ya 2. Ya, 2 orang. Nggak ada anak perempuan. Kalau bagiannya asobah semua, nggak ada yang dapat bagian setengah atau seperempat. Nggak ada ahli waris yang dapat bagian setengah, seperempat atau seperenam. Maka asal masalah adalah dengan menghitung jumlah kepala. Jumlah orang. Kalau bersama orang yang dapat bagian pasti, maka asal masalah, misal ada orang meninggal dunia meninggalkan 2 anak laki-laki dan istri. Ya. Anak laki-laki asobah, istri ada anak dapat 1/8. Tidak ada ahli waris lain. Berapa asal masalahnya? Langsung, ya. Nih, yaitu 8. Dalam ilmu matematik, angka yang di atas garis ini namanya pembilang. Angka yang di bawah garis namanya penyebut. Asal masalahnya adalah penyebut. Itu 8. Ini ada orang meninggal dunia meninggalkan suami, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Suami ada anak dapat 1/4. Ini semua asobah. Berapa asal masalahnya? Ya ini, ya. Cuma satu-satunya, ya. Maka asal masalahnya 4. 4. Kalau dalam pembagian warisan ditemukan 2 atau lebih ahli waris yang dapat bagian pasti, furudul muqaddarah, maka asal masalah adalah dengan membandingkan penyebut-penyebutnya. Contoh, ada orang meninggal dunia meninggalkan istri, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki,
Istri ada anak 1/8. Bapak ada anak laki-laki 1/6. Anak laki-laki, anak perempuan, asobah semua. Saudara laki-laki tidak dapat bagian, mahjub. Ada anak laki, ada bapak juga, nggak dapat warisan. Ahli waris tapi tidak dapat bagian, coret. Nah, ini ada dua orang ahli waris yang dapat bagian pasti. Berapa asal masalahnya? Jangan 8, ya, ini ada angka 6. 8 dan 6 kita bandingkan, kita cari angka yang bisa membagi habis 8 dan 6. Dalam ilmu matematik ada istilah KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelipatan persekutuan terkecil. Yaitu angka yang bisa membagi habis angka 8. Membagi habis itu sehingga hasilnya tidak koma, ya, tidak 2,1, itu namanya tidak habis. Tapi angka yang bulat 3 kalau dibagi itu habis, bukan angka desimal, bukan pecahan. 8 misalnya. Contoh, 8 kalau dibagi 8 bagi 8, 1. Pas, bulat 1, bukan 1,5, bukan, ya 1. Namanya habis. 8 dibagi 6, berapa? 2, ya. Koma berapa itu namanya tidak habis, pecahan. 8 bukan berarti. Bukan 8. 12 bisa membagi 6. 12 bagi 6, 4. Tapi kalau 12 bagi 8, 1, berapa, ya. Namanya tidak habis ini karena ada pecahan. Sehingga 12 nggak masuk. Angka yang bisa membagi dua-duanya berapa? 24. Sok aja, 24 kita bagi 24 bagi 8. 3. Pas 3. Tidak ada koma, nggak ada. Ya, 3 pas, bulat. 24 dibagi 6. 4. Pas juga, nggak ada koma. Sehingga asal masalahnya adalah 24. Untuk masalah ini, masalah pewarisan ini asal masalahnya 24. Karena 24 adalah angka yang bisa membagi 8 dan 6. Di bawah 24 nggak ada. 12 tadi nggak bisa. 18 nggak bisa. 20 nggak bisa. 24. 48 juga bisa. 48 dibagi 8. 6. 48 dibagi 6. 8. 48 bisa memang, ya. Tapi antara 48 dan 24 mana yang lebih kecil? 24 lebih kecil. Itu namanya kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang paling kecil dari antara dua ini adalah ini. Maka kita ambil 24. Itu asal masalahnya. Contoh lain. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, ibu, anak laki-laki. Suami ada anak 1/4. Ibu ada anak
1/6. Anak laki asobah. Berapa asal masalahnya? Kita bandingkan angka 4 dan 6. Cari angka yang paling kecil yang bisa membagi habis. Yaitu 12. Ya. 24 juga bisa. 24 bisa, 24. Tapi yang paling kecil mana? Ya, 12 sama 24. Mana yang paling kecil? 12. Maka kita ambil yang paling kecilnya. Namanya KPK. Ya. Di bawahnya 12 nggak ada lagi. Yang lebih kecil nggak ada lagi. 10 nggak bisa. Membagi 2 ini. 8 nggak bisa. 6 nggak bisa. Udah paling kecil 12. Kalau di atas 12 yang paling gede banyak. Ya, 24 bisa. 48 bisa. 96 bisa. 112 bisa. Banyak kalau di atasnya. Tapi kita cari angka yang paling kecil. Ya, itu istilahnya KPK. Asal masalah 12. Barulah setelah kita tahu asal masalah, lalu kita bagi ke sini. Ya. Jadi ini 1/4 dikali 12. Nanti semua dikali 12. 1/6 kali 12. Ini karena asobah nggak bisa, nanti belakangan. 1/4-nya 12, 3. 1/4-nya 1/6 kali 12, 2. 3 tambah 2, 5. Ya. 12 kurangi 5. Sisanya berapa? 7. 7 buat. Di jumlah 3 tambah 2 tambah 7. Ini namanya siham. Ini namanya jumlah siham. Ini juga siham. Ya. 3 namanya siham. Ini siham juga. Di jumlah ini siham. Namanya jumlah siham. Jumlah siham sama dengan asal masalah. 1/8 dikali 24. 1/6 kali 24. 1/8 dikali 24 sama dengan 3. 1 dikali 24 dibagi 8. 1 kali 24, 24. 24 dibagi 8, 3. 1/6 kali 24. 1 kali 24 dibagi 6, 4. Dijumlah 7. 24 kurangi 7 berapa? 17 ya. Ya itu sisanya 17. Dijumlah 3 tambah 4 tambah 17, 24. Jumlah siham harus sama besar dengan asal masalah. Jangan jumlah siham kok lebih kecil atau lebih besar daripada asal masalah. Kalau jumlah siham lebih besar daripada asal masalah, namanya aul. Kalau jumlah siham lebih kecil daripada asal masalah, namanya rod. Itu nanti ada permasalahan lagi. Contoh. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami dan 2 anak perempuan. Suami ada anak 1/4. Anak perempuan ada 2, tidak ada anak laki, 2/3.
Berapa asal masalahnya? Perbandingan 4 dan 3, yaitu 12. Ya. Asal masalah 12. Seperempat dikali 12, 3. Ya, 1 kali 12 dibagi 4, 3. 2/3 kali 12. 2 kali 12, 24. 24 bagi 3, 8. 3 tambah 8. Nah, tuh. Jumlah siham sama asal masalah. Nggak sama. Jumlah siham lebih kecil daripada asal masalahnya. Kalau seperti ini namanya rod. Jumlah siham lebih sedikit daripada masalah. Ini belum selesai kalau begini tuh, masih harus rangkaian pemecahan urutannya harus tidak bisa langsung dibagi uangnya karena nggak habis nanti atau kurang uangnya malah kurang. Ya, sisa nih kalau rod sisa. Duitnya ada 12.000, yang kebagi cuma 11.000, ya masih ada sisa 1.000, nggak habis kalau rod. Kalau aul sebaliknya kurang. Contoh, kalau jumlah siham dan asal masalah sudah pas, sudah beres, ya langsung bisa dibagi hartanya. Tapi kalau enggak, mungkin masih ada urutan lagi, rangkaian lagi yang perlu kita pecahkan. Ya, yang istilahnya aul dan rod. Aul adalah jumlah siham lebih besar daripada asal masalah. Sedangkan rod sebaliknya, jumlah siham lebih kecil kalau jumlah siham sudah sama, tidak ada problem. Harta bisa dibagi. Tapi kalau seperti ini terjadi, jumlah siham tidak sama, perlu rangkaian berikutnya. Ini tadi contoh rod. Ya, itu jumlah siham lebih sedikit daripada asal masalah. Contoh aul. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri, bapak, ibu, 2 anak perempuan. Berapa bagian dari masing-masing? Istri 1/8. Bapak 1/6, ada anak, ibu juga sama, 1/6. 2 anak perempuan 2/3. Kita cari asal masalahnya. 8, 6, 3. Ya. Bandingkan. Cari angka yang bisa membagi habis, yaitu 24. Tadi asal masalah itu 2, 3, 6, 8, 12, 24. Ya. Seper-8 dikali 24. 1 kali 24 bagi 8. 3. 1/6 kali 24. 4. 1/6 lagi kali 24, 4 juga. 2/3 kali 24.
2 kali 24, 48. 48 dibagi 3, 16. Ya. Kita jumlah sihamnya. Ini siham. Berapa jumlah siham? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 16. Ya. 27 ya. Jumlah siham sama asal masalah nggak sama. Lebih besar. Jumlah siham lebih besar. Namanya aul. Seandainya ini uangnya. Ini yang harus dibagi. Kurang uangnya itu. Uangnya 24.000. Yang kudu dibagi 27.000. Kurang. Ya. 3.000 dari mana ngambilnya? Saya kurang, ada yang nggak kebagian, ada yang kurang. Ya. Supaya nggak seperti itu, kita perlu rangkaian berikutnya supaya benar-benar pas. Ya. Maka bagian warisan itu jangan langsung setelah kita tahu berapa bagiannya jangan langsung dibagi. Ya. Tentukan dulu asal masalahnya untuk memastikan benar nggak jumlah siham dan asal masalah sama besar, supaya tidak ada kekurangan atau kelebihan harta. Kecuali ada asobah. Ya, ini semua terjadi karena nggak ada asobah. Kalau ada asobah sih pasti pas. Karena asobah akan mengambil sisa harta. Ya, semua terjadi karena tidak ada asobah di sana. Jika terjadi seperti ini, maka jumlah sihamlah yang jadi asal masalah. Jadi ini dicoret. Ya. Sekarang asal masalahnya 27. Jika terjadi aul, untuk rod nanti dulu. Jika terjadi aul, maka asal masalah yang semula diganti dengan asal masalah yang baru, yaitu 27. Sehingga ini akan menjadi pecahan ini. Ya, 3 kali 27. 1/8 kali 27. 1/6 kali 27. Supaya pas nantinya. Pasti pecah. 27 bagi 8. Ya. 3 koma. Ya. Ini koma. Tapi nanti jumlah akhirnya pas sama 27. Ya. Jika terjadi aul, maka jumlah siham menjadi asal masalah. Untuk rod, itu termasuk masalah yang paling rumit dalam ilmu faraid. Adalah rod. Kalau aul masih lebih gampang. Di antara masalah yang paling rumit dalam ilmu faraid adalah rod. Dan masalah jad ikhwah. Kakek dan saudara laki-laki. Ya, ini dalam masalah ketika mayit tidak ada anak. Tidak ada ayah. Tidak ada ibu. Kakek dan saudara laki-laki. Juga termasuk masalah yang rumit. Meskipun itu sangat jarang terjadi, tapi bisa mungkin saja terjadi dalam kenyataan. Ya, untuk aul. Kalau asal masalah 24 itu akan aul, kalau terjadi aul pasti 27. Pasti nih. Kalau kok ini jumlahnya 28 atau 26, ya, mesti ada yang salah ngitung. Ya harus 27 kalau aul, ya. Jadi kalau ini 24, ini jumlahnya kudu 24 sehingga nggak ada aul. Atau 27 ada aul, ya.
Kalau ini kok 25, mesti ada yang salah ngitung. Jadi asal masalah 24 akan aul ke 27. Tidak ada angka lain. Kalau terjadi yang lain, 28 kok 30, mesti ada yang salah. Kalau asal masalahnya 6, maka akan bisa aul ke 7, atau mungkin 8, atau 9, atau 10. Tidak yang lain. Kalau asal masalah 12, akan aul ke 13, 15, atau 17. Tidak ada angka yang lain. Contoh, ada orang meninggal dunia meninggalkan suami, 2 saudara perempuan. Suami dapat bagian setengah. 2 saudara perempuan 2/3. Karena nggak ada anak sih. Ya, kalau ada anak dia terhalang, anak laki-laki. Asal masalah 6. Angka yang membandingkan 2 dan 3, 6. Setengah dikali 6. 2 kali 6, 12. 12 bagi 4. Jumlah 7. Ya, 3 tambah 4, 7. Itu 6 akan aul ke 7. Mungkin terjadi. Atau ke 8. Ininya 8, mungkin juga. 9, mungkin. Ya. Dalam asalah yang lain. Tapi kalau ke 11 atau 12, itu tidak mungkin. Pasti salah yang hitung. Ya. Kalau ininya 6, kok jumlah sihabnya kok 12. Pasti ada yang salah. 6 tidak akan, ini 12. Mentok 10. Asal masalahnya 12 akan aul ke 13, 15, 17. Tidak ada angka lain. Contoh. Sedangkan 24 ke 27 ya cuma 1. Ada orang meninggalkan istri, ibu, dua saudara perempuan. Istri 1/4, ibu 1/6, dua saudara perempuan 2/3. Asal masalah 3, 6, 3, 6. Ya. Istri 1/4, 1/4. Maaf. 4, 6, 3. 12. Asal masalah 12. Perbandingan dari 4, 6, 3, 12. Istri 1/4 kali 12, 3. Ibu 2. Saudara perempuan 6 ya. (12, 24) 12, 8. 2 kali 12, 24. 24 bagi 3, 8. Dijumlah. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 8. Ya. Asal masalahnya 12. Terjadi aul ke 13. Mungkin terjadi. Atau 15, atau 17.
Jika tidak seperti itu, ada yang salah. Kalau nggak ada aul, ini 12, beres. Nah, kalau ada aul, nanti ini selanjutnya 13 yang jadi asal masalah baru. Ya, yang lama dilupakan. Barulah warisan bisa dibagi kalau sudah tahu asal masalahnya. Setelah membandingkan dengan sihamnya. Ya, jadi jangan dulu setelah kita tahu bagian warisan berapa terus langsung dibagi juga. Jangan dulu. Kita cari dulu asal masalahnya berapa. Apakah jumlah siham sesuai dengan asal masalah? Kalau sudah sama besar, no problem, tidak ada permasalahan. Sudah beres, bisa dibagi hartanya. Kalau terjadi aul, nanti angka yang jumlah siham jadi asal masalah. Kalau terjadi rod, ini yang paling repot di antara ilmu warisan. Rod itu perlu pembahasan tersendiri. Ya, meskipun jarang terjadi itu, tapi mungkin saja terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, jadi masalah rod dalam kenyataan jarang terjadinya. Tapi kan mungkin saja. Ya. Karena ilmu fikih itu membahas, jangankan sesuatu yang mungkin, yang nggak mungkin aja dalam ilmu fikih itu dibahas, dikaji. Kita anggap masalah rod, karena ini perlu pembahasan lebih lanjut, ya perlu waktu yang lebih luas untuk membahasnya. Dan karena pula ini jarang terjadi dalam dunia nyata, biarlah kita anggap masalah rod selesai ya untuk mempermudah pembahasan kita dalam ilmu faraid. Ya, itu yang perlu diingat. Satu, kita harus hafal jumlah-jumlah bagian-bagian warisan. Suami dapat berapa? Kalaupun tidak hafal, punya buku catatannya untuk mengingat suami. Akan lebih baik kalau kita hafal. Suami dapat berapa? Lihat ada anak atau enggak. Suami itu cuma kemungkinannya 2, punya anak atau tidak. Ya, ada anak tidak. Kalau ada anak 1/4, kalau nggak ada 1/8. Istri juga sama. Ada anak atau tidak, coba 2 kemungkinan. Kalau ada anak 1/4, kalau nggak ada, kalau ada anak 1/8, kalau nggak ada 1/4. Itu yang perlu dihafal dan juga termasuk yang rumit. Harus dikaji berkali-kali supaya hafal kita, nempel di kepala kita, tidak hanya tercatat dalam buku. Ya, jadi belajar faraid tidak cukup sekali 2 kali, perlu beberapa kali kita ngaji supaya benar-benar nempel di dada kita ilmu itu. Susah untuk lepas lagi, ya. Kalaupun lupa, suatu saat kita buka lagi, kita jadi ingat lagi dengan cepat. Kalau sekali belajar saja nggak cukup. Perlu sekali khatam, ngaji lagi, sekali khatam, ngaji lagi. Sebanyak mungkin. Terutama masalah ron. Untuk pembahasan aul, ya kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Karena ini belum sampai ke uang, ya. Belum sampai ke jumlah harta. Baru sampai bagian siham saja. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi untuk kita bertemu. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.